Live commerce sekarang lagi booming banget nih guys di Indonesia. Dimulai dari live fashion, live makanan, live elektronik, hampir semua orang jualan lewat live streaming. Tapi di balik ketenaran live commerce, ada masalah besar nih guys. Kebanyakan orang masih ngandelin handphone dan hasil live-nya menjadi kurang menarik. Dan ada juga yang live menggunakan PC yang ternyata ribet banget, serta investasi perangkatnya yang kurang terjangkau. Dengan saya Hassel dari Cashlift, ini dia. Series terbaru dari Cashlift yaitu Cashlift Desktop Gen 2. Desktop Gen 2 ini merupakan hasil feedback dari klien setia Cashlift. Terima kasih untuk semua user Cashlift yang sudah memberikan support dan dukungan untuk produk Cashlift sebelumnya. Desktop Gen 2 ini memiliki fitur yang lebih untuk melakukan live commerce. Penasaran fitur apa aja? Yuk langsung aja kita mulai. Di dalam paket pembelian desktop Gen 2 sudah dapat satu unit green screen, satu kabel adaptor, dan satu wireless mic. Dan yang nggak ketinggalan lagi, satu unit desktop Gen 2. Nah, di sini tuh udah ada kamera dengan resolusi 50 megapiksel. Lalu di sini juga ada layar touchscreen berukuran 15,6 inci dan ada port juga yang bisa kalian gunakan untuk menambah kamera ataupun untuk menambah mic. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu guys. Pertama, ada dua port kabel jack 3,5 mm, line in dan line out. Nah, di bawahnya ini ada port LAN guys. Jadi kalian bisa pakai buat pakai kabel jaringan seperti itu. Oke, terus next lagi di bawahnya ada 4 port USB guys. Nah, di sini tuh kalian bisa pakai juga untuk menambahkan keyboard mouse ataupun kalian mau menambahkan kamera webcam seperti itu atau kalian bisa menambahkan input yang lainnya sesuai dengan port USB ini gitu. Terus di bawahnya lagi ada HDMI in guys. Ada HDMI in ini diperuntukkan untuk kamera mirrorless seperti itu ataupun kamera DSLR. Dan di bawahnya lagi ada dua port HDMI out untuk kalian share screen ke monitor yang lebih besar gitu guys. Dan di bawahnya ada port Type C untuk upgrade firmware dan di bawahnya lagi di sini ada port power DC 12 volt gitu. Nah, kita balik lagi unitnya di sini ada dua antena dan ada tombol power di sini. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan software. Tapi sebelum itu, kita setting green screen dulu ya. Oke, kita sudah pasang green screen di belakang saya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan nyalakan Cashlift Desktop Gen 2 ini guys. Nah, pertama, kita akan input kabel powernya ke DC 12 volt di Cashlift. Lalu berikutnya kita akan tekan tombol power di sini sebentar. Nah, kita akan tekan tombol power di sini. Nah, tahan sekitar 3 detik. Oke, kita akan menunggu Cashlift-nya sampai booting guys. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan dari Cashlift. Nah, lalu berikutnya kita akan setting dulu internetnya, karena kita butuh internet untuk masuk ke software live-nya gitu guys. Oke, di sini saya udah connect ke internet. Ini kita akan buka software live streaming-nya. Kita akan tekan fitur live. Begini tampilan software dari Cashlift Desktop Gen 2. Nah, langkah pertama kita akan setting di bagian kamera terlebih dahulu guys. Di sini kita akan masuk ke kamera. Lalu kita cari input yang tersedia di Cashlift ini guys. Nah, input yang tersedia sekarang ini saya lagi pakai kamera bawaan dari si Cashlift-nya. Nah, ini kita tambahkan kamera bawaannya yaitu di USB 4. Add to the layer. Oke, kita tinggal rotate di sini. Nah, lalu kita akan kita akan full screen terlebih dahulu, lalu kita tambahkan virtual background-nya guys. Kita akan tambahkan virtual background-nya dari picture ini. Oke, di sini kita bisa tambahkan asetnya dari flash disk yang dari local files ini, atau kita bisa juga tambahkan melalui cloud yang tersedia guys. Nah, sekarang fitur yang terbaru yaitu fitur cloud. Kita bisa tambahkan mmm, aset-asetnya yang dari cloud gitu guys. Nah, kita bisa explore lebih jauh lagi di sini. Nah, ini ada lumayan banyak ya guys, kita bisa cek satu-satu di sini.
Nah, tapi pastikan ada jaringan internet supaya kalian bisa terima aset yang dari cloud ini. Misalnya saya mau pakai yang ini, kita klik apply aja. Nah, ini akan mendownload fotonya lalu akan masuk ke live seperti ini. Nah, ini kita ubah layernya ke yang layer terakhir karena kita tujuan kita itu yaitu untuk menjadikan picture ini sebagai virtual background. Kita ubah layernya ke yang terakhir setelah USB 4. Lalu ini kita full screen aja. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke settingan kamera di USB 4, lalu kita masuk ke keying dan kita potong green screen-nya guys. Klik green screen keying. Nah, di sini kita sudah jadikan green screen yang di belakang ini sebagai virtual background. Nah, ini kita bisa ubah intensitasnya, gamutnya, saturation, dan lain sebagainya. Nah, ini settingan untuk menyesuaikan dengan kondisi ruangan kalian, seperti itu. Oke, next kita bisa tambahkan video. Nah, video ini juga kita bisa pakai untuk virtual background ataupun sebagai video produk, guys. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau tambahkan sebagai virtual background. Oh iya, di sini juga ada cloud juga ya, guys. Jadi kita bisa ambil videonya yang dari cloud seperti itu. Nah, kita ambil contoh yang dari local files terlebih dahulu. Oke, misalnya seperti ini, kita klik apply, lalu kita drag ke setelah USB 4. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi videonya itu sudah ada di belakang kita, guys. Terus, next kita bisa jadikan juga videonya itu sebagai video produk, sebagai show produk dari live kita seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, kita klik apply aja. Nah, ini kita tinggal atur ya. Kita kecilkan videonya. Nah, kalian bisa isi konten kalian guys di sini. Jadi, kalian bisa tambahkan video produk di live streaming kalian seperti itu. Benar-benar simpel banget. Kita tinggal drag aja guys. Terus kita tinggal atur ukuran dari video-videonya seperti itu. Oke, next lagi kita mau pasang stickers. Nah, stickers ini menarik guys karena di sini kita bisa ambil dari cloud lalu kita bisa setting tulisannya seperti itu. Misalnya seperti ini. Kita klik apply saja. Kita ambil dari cloud ini guys. Ini kita nunggu download, lalu setelah selesai di-download, kita pindahkan ke ini. Lalu berikutnya kita bisa edit teksnya seperti itu. Misalnya di sini kita klik edit, lalu kita ganti tulisannya. Misalnya promo. Nah, seperti ini. Terus kita bisa ganti juga tulisan yang lainnya guys. Misalnya yang 60 ini kita ubah jadi 100. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Dan untuk teksnya, warnanya pun bisa kita atur. Lalu untuk size-nya juga bisa kita atur juga sesuai dengan tema dari live streaming kalian seperti itu. Kalian bisa menyesuaikan diri dengan tema yang ada seperti itu. Oke, next lagi kita bisa tambahkan PDF guys. Nah, ini PDF ini bisa kita tambahkan untuk kalian bisa Zoom meeting seperti itu. Nah, ini fitur-fitur yang sudah ada ya di Caselift Desktop yang sebelumnya. Lalu next lagi kita bisa tambahkan juga mic guys. Nah, tadi seperti yang tadi sudah saya singgung, kita bisa tambahkan mic di port jack ini. Lalu kita juga bisa tambahkan mic yang ada di port USB ini guys. Nah, ini kalau misalnya kita udah input mic-nya, kita bisa ganti input mic-nya di sini guys. Gitu. Lalu volume dari mic-nya bisa kita atur menyesuaikan dengan kondisi mic kalian seperti itu. Lalu di sebelahnya ada output. Outputnya ini kita bisa ganti ke built-in speaker yang ada di Caselift ataupun kita bisa tambahkan speaker seperti itu. Misalnya kita udah input speaker kita, nah di sini pasti akan ada input speaker kalian seperti itu. Kita tinggal ganti-ganti aja. Tuh. Next lagi kita bisa tambahkan sound effect. Nah, sound effect ini kita tinggal klik yang ada di sini. Misalnya yang di sini nih kita bisa input dari local files. Atau kalau misalnya kalian nggak ada sound effect, kalian bisa ambil dari cloud juga guys. Misalnya dari sini. Nah, ini ada berbagai macam sound effect ya guys. Kalian bisa pilih aja, terus kalian bisa langsung bunyikan aja. Misalnya seperti ini. Oh, ini saya belum perbesar lagi suaranya.
CBC yang bisa lu pakai buat promo gunjang 11-11 di Tokopedia. Oke, ini saya matikan dulu videonya. Nah, untuk contoh sound effect-nya mungkin bisa kalian dengar seperti ini. Atau seperti ini. Seperti itu guys. Nah, next lagi. Kalian bisa tambahkan juga efek. Nah, efek ini ada banyak ya guys, kalian bisa pilih. Misalnya, saya mau pakai efek yang ini. Nah, seperti itu guys. Dan kedepannya lagi akan ada filter guys di sini gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kalian pasti bakal dapat fitur filter seperti itu. Oke, next lagi di sini ada teleprompter. Nah, teleprompter ini fungsinya buat kalian baca skrip guys. Misalnya kita klik tambah aja di sini, klik manual, lalu kita tinggal ketik aja sesuai dengan skrip yang ada seperti itu. Jadi kita bisa pakai untuk kita melakukan live streaming. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot lagi buat hafalin deskripsi produk atau hafalin stok produk kalian tinggal ketik aja di sini guys. Misalnya stok produk. Lalu kalian bisa ketik kontennya kalian di sini. Ini coba saya ketik asal dulu. Nah, misalnya klik save. Nah, ini udah muncul, lalu kita klik start. Di sini kalian bisa baca konten kalian guys. Nah, seperti itu. Ini bisa di play juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir lupa skrip di tengah-tengah saat live streaming gitu. Oke, next lagi. Di sini kalian bisa coret-coret ya guys. Kalian bisa bikin shape juga di live kalian gitu. Misalnya seperti ini. Misalnya kalian coret-coret gini ataupun coret-coret gini, atau kalian mau bikin shape seperti itu. Ini warna-warnanya pun bisa kalian ganti juga guys, menyesuaikan dengan apa yang kalian mau gitu. Oke, itu untuk brush. Lalu next kita pindah ke atasnya. Atasnya ini kita bisa tambahkan lagi scene guys. Jadi kalau misalnya kalian punya scene untuk show produk ataupun kalian punya scene buat hal-hal yang lainnya, kalian tuh nggak perlu ribet-ribet lagi buat nyeting ulang guys. Kalian bisa setting dulu seperti ini. Misalnya ini tampilan awal, lalu kita mau ubah jadi tampilan show produk. Kita tinggal tambah aja scene di sini. Lalu kita tinggal ganti nama scene-nya, misalnya show produk. Oke, lalu kita klik yang ini, kita klik OK. Nah, ini akan jadi scene yang kosong. Kita tinggal setting aja seperti itu guys. Misalnya kita tambah kamera lagi, kamera dari cast lift, terus kita rotate full screen. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini akan menjadi scene untuk show produk kalian seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, terus kameranya bisa kalian zoom. Bentar. Oh, saya matikan dulu. Kameranya bisa kalian zoom seperti ini. Dan kalian bisa pakai buat showin produk. Itu guys, cara kerja scene-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau ketampilan default kalian, tinggal klik yang di sini. Nah, ini tampilan default kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau show produk kalian tinggal klik aja ini. Seperti itu guys. Nah, jadi bener-bener simple banget gitu. Jadi kalian nggak perlu setting-setting ulang lagi. Kalian bisa setting sebelum mulai live streaming. Oke, next kita bakal lanjut ke cara mulai live streamingnya guys. Nah, cara mulai streamingnya itu bener-bener gampang banget. Kalian sama aja kayak pakai handphone guys. Caranya seperti ini. Kalian tinggal klik tambah aja yang di pojok kiri atas ini. Lalu kalian bisa masuk ke platform yang kalian mau. Tapi di sini kita udah siapin 2 platform. Pertama dari TikTok, yang kedua dari Shopee. Nah, ini saya contohin di 2 platform ini dulu. Pertama kita masuk ke TikTok. Klik icon TikTok yang ada di atas sini. Lalu jangan lupa pastikan kalian login terlebih dahulu akunnya guys. Nah, ini kita udah login, lalu kita tinggal klik tambah aja di sini. Oke. Kita klik fitur live. Nah, benar-benar hasil yang tadi itu sesuai dengan hasil yang ada di live streaming kalian. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi, ini hasilnya udah benar-benar
bagus banget guys, hasilnya ada benar-benar profesional. Kalian tinggal klik aja mulai live streaming, benar-benar sesimpel itu. Oke, next kita lanjut ke Shopee. Kalau yang Shopee kita tinggal buka aja nih. Lalu jangan lupa pastikan juga kalian harus login dulu di aplikasi Shopee-nya. Terus kita mulai live dan video. Kita buat live streaming. Nah, di sini kalian bisa ketik judul, ganti cover, terus tambah produk, lalu kita tinggal klik, lanjut aja guys. Nah, seperti itu. Oke, hasilnya jadi sama juga seperti yang tadi gitu. Jadi ini adalah cara untuk kalian mulai live streamingnya seperti itu. Next kita akan bahas tentang fitur pantau CPU guys. Nah, di bawah sini kita bisa pantau CPU-nya bekerja di berapa puluh persen. Jadi kalau misalnya kita lihat CPU-nya ini terlalu overload, kita bisa close aplikasi yang tidak diperlukan. Jadi live kalian itu tidak akan terganggu guys, seperti itu. Nah, next kita akan bahas ke yang di bawahnya yaitu ada guideline. Nah, ini kita bisa pilih untuk guideline-nya misalnya HP audience kalian itu di apa gitu. Misalnya kita pilih yang Android. Nah, untuk aset-asetnya kalian bisa setting jangan sampai lewat dari guideline ini guys gitu. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti ya guys ya. Misalnya dari HP Android ataupun HP iPhone kalian bisa menyesuaikan aja seperti itu. Oke, nah ini untuk guideline-nya. Lalu next kita masuk ke yang pojok kanan atas. Nah, ini kita bisa streaming pakai kode RTMP juga guys. Nah, misalnya kita tinggal input aja URL dan stream key di sini. Lalu kita setting resolusi dan FPS. Nah, lalu kita klik confirm, maka preview live yang ada di sini akan di mirroring ke fitur maksudnya akan di mirroring ke platformnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai RTMP ini kita butuh bantuan satu laptop lagi untuk buka aplikasinya seperti itu. Misalnya Shopee Seller Center ataupun Tokopedia Seller Center dan lain sebagainya. Gitu. Dan di bawahnya ada fitur recording guys. Jadi kalian bisa pakai Cashlift Desktop V2 ini untuk bikin konten juga seperti itu. Misalnya saya klik record. Nah, ini sudah mulai recording guys. Nah, nanti kalian bisa klik pause di sini atau stop recording. Nah, jadi recording itu dia akan merecord semua preview live yang ada di sini guys, termasuk aset-aset yang sudah kalian setting tadi kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai ini untuk memproduksi konten kalian kayak gitu guys. Oke guys, tadi kita udah bahas tentang gimana caranya live di masing-masing platform, lalu kita sudah bahas gimana caranya live multi-platform menggunakan RTMP, dan terakhir, ini adalah fitur yang paling powerful banget buat kalian bisa mulai live multi-platform, yaitu dengan pakai multibox. Nah, multibox ini adalah salah satu request dari beberapa customer Cashlift yang minta untuk supaya layar Cashlift bisa di split screen seperti itu guys. Nah, kita sudah berhasil untuk mengaplikasikannya ke Cashlift Desktop Gen 2 ini. Nah, kita langsung aja masuk ke multibox-nya guys. Sini lalu kita masuk ke aplikasi multibox. Nah, di sini ada tersedia berbagai macam preset. Kalian bisa pilih presetnya, misalnya saya coba pilih preset yang ini guys. Nah, disclaimer dulu sebelumnya, kita untuk memakai aplikasi multiboxing ini maksimal hanya bisa di 2 platform aja guys, seperti itu. Jadi misalnya di sini kita bisa buka TikTok, di sini buka Shopee, lalu di bawahnya saya sarankan untuk buka software live streamingnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu software live streamingnya guys. Lalu di sini kita bisa standby untuk buka platformnya seperti itu. Misalnya di sini kita buka TikTok, lalu di sini kita buka Shopee. Dan di sini kita akan setting live-nya guys. Di sini kalian bisa setting masuk ke fitur live, lalu kalian bisa pin produk ataupun bisa baca komentar dari sini guys. Untuk Shopee juga sama, kita akan masuk ke dashboard live-nya.
Oke, setelah sudah seperti ini, kalian udah bisa mulai live streaming di 2 platform sekaligus. Nah, kalian juga bisa ganti-ganti aset di software di bawahnya, seperti itu guys. Demikian guys, video full introduction dari Cashless Desktop Gen 2. Bagi kalian yang penasaran, bisa langsung kontak ke sosial media ataupun ke WhatsApp Cashless Official. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, lalu share ke teman-teman kalian guys. Oke, see you next time. Bye-bye.